Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan ketiga IPS dan akan membahas mengenai kondisi alam dan potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, pada pertemuan ini ada 3 cakupan, yaitu keadaan alam Indonesia, potensi sumber daya alam Indonesia, dan potensi sumber daya maritim Indonesia. Nah, potensi sumber daya alam dan sumber daya maritim itu akan kita pisah, akan kita bahas di pertemuan berikutnya, karena cakupannya banyak. Ya, dia mencakup sumber daya kehutanan, pertanian, pertambangan, perikanan, mangrove, dan terumbu karang. Jadi, pada pertemuan kali ini kita fokus membahas keadaan alam Indonesia ditinjau dari keadaan fisik wilayah dan flora faunanya. Lanjut, kondisi fisik wilayah itu ada 3 aspek, yaitu kondisi geologisnya, lalu bentuk muka buminya atau relief permukaan buminya, atau tinggi rendahnya permukaan buminya. Lalu yang terakhir itu flora faunanya. Nah, kondisi geologis itu sebenarnya sama kayak pertemuan kedua kemarin. Pertemuan kedua kemarin kita bahaskan letak Indonesia dilihat dari letak geologisnya atau letak berdasarkan komposisi batuan penyusunnya. Nah, letak geologis itu kan dilihat dari 3 kan, dilihat dari dangkalannya, dari sirkum pegunungannya, dan dari pertemuan 3 lempeng besar. Nah, pada kondisi geologis di pertemuan ini kita hanya fokus membahas Indonesia terletak pada 3 pertemuan lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Efek-efeknya apa aja gitu ya. Lalu lanjut di bentuk permukaan bumi, kita bahas dataran tinggi, dataran rendah, bukit, gunung, dan pegunungan. Terakhir, pada flora dan fauna, flora fauna Indonesia itu diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi berdasarkan wilayah sebarannya, yaitu flora fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis, lalu flora fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan, dan flora fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Ini jangan sampai ketuker ya, nama lainnya harus hafal. Asiatis itu di barat, tengah itu peralihan, dan timur itu Australis. Maaf, saya typo ini. Lanjut, yang pertama, kondisi geologis Indonesia. Nah, sekitar 230 juta tahun yang lalu, bumi itu hanya terdiri dari satu daratan. Satu daratan itu namanya Pangea. Nah, si Pangea ini selama 150 juta tahun, dia selalu bergerak. Jadi, di bawah lapisan bumi, di bawah bumi yang kita pijak ini, ada pergerakan lempeng yang selalu bergerak. Nah, karena dia selalu bergerak, si bumi yang tadinya satu daratan itu terpisah. Nah, terpisah, jadi terbentuklah benua yang sekarang. Terbentuklah negara-negara, benua-benua, daratan-daratan yang sekarang ada. Gitu. Nah, bumi itu kan bumi itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu inti bumi yang paling panas, lalu di atas inti bumi itu ada mantel bumi. Nah, di atas mantel bumi itu ada kerak bumi. Nah, kerak bumi ini lapisan yang paling luar, ya, lapisan yang paling luar, dan dia ketebalannya 5-80 km, setebal itu, ya. Nah, kerak bumi ini terdiri dari 2, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Nah, kerak bumi ini tersusun atas lempeng-lempeng yang saling bergerak. Jadi ada lempeng-lempeng di bawah bumi yang kita pijak itu ada lempeng-lempeng yang saling bergerak. Bergeraknya gimana aja? Bisa bergeraknya saling mendekati, saling mendekat. Jadi bertabrakan ya, karena saling mendekat yaitu dia bertabrakan, itu namanya konvergen. Kemudian konvergen. Kemudian ada gerakan yang saling menjauh atau divergen. Dan ada yang saling berpapasan. Itu namanya transform. Nah, lempeng-lempeng tektonik yang saling bergerak, mendekat, menjauh, dan berpapasan ini antara satu sama lainnya, lambat laun itu dia memisahkan daratan yang tadinya menyatu.
Makanya terbentuklah benua, lautan, gunung yang sekarang ada kayak gitu ya. Jadi di bawah kerak bumi ini ada arus konveksi ya. Nah, arus itu yang membuat lempeng-lempengnya bergerak. Jadi lempengnya itu berpisah dan bergerak jadi karena arus konveksi tadi. Nah, ketika lempeng itu bergerak, energi akan dilepaskan. Nah, energi yang dilepaskan itu berupa gelombang seismik atau gempa. Selain gelombang seismik atau gempa, terbentuk juga jajaran gunung api. Ya, kenapa gunung api? Karena panas dari inti bumi itu berpindah secara konveksi. Jadi ada aliran konveksi. Aliran konveksi itu aliran yang sama seperti air mendidih yang dimasak. Jadi kayak di bawah bumi kita ini ada apa ya? Ada panas bumi yang mendidih seperti air yang dimasak. Jadi kayak masak air tapi di dalam perut bumi ini gitu, di dalam bumi ini. Nah, aliran konveksi dari inti bumi ini mengakibatkan pergerakan lempeng. Nah, ketika sebuah lempeng itu bertabrakan atau dia menekuk di antara satu sama yang lainnya, batuan lempeng itu yang menekuk ke bawah itu dia melebur menjadi magma. Nah, kan karena pergerakan lempeng itu, karena lempeng yang tadi saling mendekat, menjauh dan berpapasan itu, akhirnya bumi kan saling berpisah nih. Saling berpisah otomatis ada rekahan pada bumi dong. Nah, rekahan itu dimanfaatkan oleh magma untuk keluar. Karena magma itu sifatnya dia mencari tempat yang tekanannya lebih rendah. Kan di bawah panas banget nih, di bawah tekanannya tinggi banget. Nah, dia cari tekanan yang lebih rendah. Karena ada rekahan itu, ya keluarlah si magma gitu. Nah, setelah jutaan tahun, magma yang keluar dari dalam bumi tadi mengalami pembekuan. Nah, batuan-batuan, tumbukan-tumbukan batuan tadi itu ya tersusun menyatu jadilah gunung api. Seperti itu. Nah, kondisi geologis Indonesia karena pertemuan tiga lempeng itu ada juga menyebabkan namanya fenomena ring of fire. Ya, ring of fire. Dia namanya ring of fire. Maaf ya tadi agak error. Nah, ada namanya ring of fire. Ring of fire itu cincin api Pasifik. Jadi daerah yang sering mengalami gempa dan letusan gunung api mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Nih ya, dia kan berbentuk cekungan gini seperti tapal kuda. Nah, ini daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung api. Ya, dimulai dari pantai barat Amerika Selatan, nih, pantai barat Amerika Selatan, kemudian pantai barat Amerika Utara, terus dia ke Kanada, lalu dia ke Jepang, dan dari Jepang ke Indonesia, lalu ke Selandia Baru, dan terakhir ada di Kepulauan Pasifik. Ya, jadi Ring of Fire atau cincin api Pasifik itu menyebabkan mengepung perairan Indonesia yang mengakibatkan bahwa Indonesia sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Atau cincin api Pasifik. Itu. Nah, di sini tectonic active is both a blessing and a curse. Kalau a curse itu jelas ya menyebabkan bencana, terus abunya itu juga bisa merusak pernafasan ya. Tapi abu vulkanis juga bisa menyuburkan tanah. Ya, makanya daerah-daerah yang banyak gunung apinya itu daerahnya subur-subur. Nah, ketika daerahnya subur itu kan otomatis bisa jadi banyak tumbuh-tumbuhan di situ, ya. Gitu. Jadi daerahnya subur, magma yang keluar mengandung kandungan mineral yang baik. Jadi aktivitas tektonik, aktivitas gunung berapi itu juga bisa menyebabkan positif dan negatifnya. Itu ada hal positif dan negatifnya. Itu.
Lanjut ya, bentuk muka bumi atau relief permukaan bumi atau tinggi rendahnya permukaan bumi itu ada dataran tinggi, dataran rendah. Nah, waktu di pertemuan pertama kan ada kita bahas daratan ya. Daratan itu kan bagian permukaan bumi yang tidak tertutupi oleh air laut. Nah, kalau dataran itu klasifikasi darat berdasarkan ketinggiannya. Kalau dataran tinggi itu permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 600 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Meter di atas permukaan laut. Nah, kalau dataran rendah itu dia ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan. Ini nggak usah pakai lebih, maaf saya salah ketik. Ya. Jadi ketinggiannya terletak pada 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau bukit itu dia bentang alam yang permukaan tanahnya lebih tinggi dari daerah di sekelilingnya. Tapi bukit ini nggak lebih tinggi dari gunung ya. Gunung itu tetap yang paling tinggi. Lalu ada gunung, gunung itu bagian permukaan bumi yang paling tinggi. Nah, gunung itu sebenarnya salah satu bentuk keseimbangan alam. Kenapa? Karena bumi yang kita pijak itu kan punya tadi ya, punya lempeng yang terus-terus bergerak. Nah, gunung itu sebagai pasak bumi atau tiang bumi. Supaya apa? Supaya bumi itu kokoh. Karena gunung itu kan menghujam ya, dia menghujam ke atas, di bawah pun bahkan di laut pun sebenarnya ada gunung juga gitu. Nah, gunung yang menghujam tadi itu menghambat proses pergerakan lempeng-lempeng. Ya, makanya gunung itu disebut sebagai penyeimbang. Nah, dan yang terakhir ada pegunungan. Pegunungan itu deretan gunung yang berjejer. Yang terakhir kita bahas persebaran flora fauna di Indonesia. Indonesia itu negara kepulauan yang kekayaan alamnya melimpah, memiliki sekitar 8.000 spesies tumbuhan, 2.215 hewan yang sudah teridentifikasi, spesies hewannya ada 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Nah, persebarannya itu diklasifikasikan menjadi 3. Flora fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis, flora fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan, dan flora fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Ini jangan sampai ketukar ya, barat Asiatis, tengah peralihan, timur Australis. Ini harus ingat, harus di luar kepala ya. Barat Asiatis, tengah peralihan, timur Australis. Nah, ini masih sekali 3 uang sama yang tadi. Dulu itu kan hanya ada satu daratan ya. Nah, Indonesia bagian barat itu daratannya menyatu dengan daratan di Asia. Ya, jadi ini India, Thailand, Laos, Cina, Filipina, dan Indonesia bagian barat tuh tadinya menyatu. Nah, yang di Indonesia bagian timur, Papua, Kepulauan Maluku itu menyatunya dengan yang di Australia. Gitu. Nah, yang di tengah itu nggak kemana-mana ya, dia tetap di situ gitu. Nah, makanya yang barat itu disebutnya Asiatis ya, karena bersatunya daratan dengan Asia, otomatis flora faunanya itu mirip dengan flora fauna yang ada di Asia gitu. Jadi 11-12 lah sama flora fauna yang dimiliki India, Thailand, dan sebagainya. Pokoknya dengan flora fauna di benua Asia itu 11-12. Nah, sebaliknya yang di timur itu disebutnya kan Australis. Karena dia daratan di Papua dan Kepulauan Maluku dulu menyatu dengan daratan yang ada di Australia. Otomatis flora faunanya juga sama. Di Papua itu ada kanguru, jangan salah, adanya kanguru berkantung. Itu, nah yang di tengah ini ya dia nggak kemana-mana. Otomatis yang di tengah atau peralihan ini dia flora faunanya itu campuran antara yang ada di timur dan yang ada di barat gitu. Nah, ini ada Wallace Line dan ada Weber Line. Wallace Line dan Weber Line itu apa? Itu garis hayal yang membatasi wilayah persebaran flora fauna. Ya. Ini garis hayal yang membatasi wilayah persebaran flora fauna. Nah, kalau Wallace Line itu dia membatasi wilayah persebaran flora fauna tengah dan barat ya. Kalau Wallace itu membatasi wilayah
sebaran flora fauna di Indonesia bagian barat atau asiatis dengan Indonesia tengah ya, atau peralihan. Nah, kalau yang Weber berarti dia garis khayal yang membatasi wilayah sebaran flora fauna Indonesia bagian timur atau Australis dengan Indonesia tengah atau peralihan gitu. Jadi untuk memudahkan klasifikasinya itu dibatasi dengan garis Wallace yang membatasi barat dan tengah, dan garis Weber yang membatasi antara tengah dan timur. Jadi paham ya kenapa asiatis namanya, karena dulunya Indonesia bagian barat itu menyatu dengan daratan Asia, makanya hewan dan tumbuhan itu mirip dengan yang ada di benua dengan yang ada di negara-negara Asia lainnya. Nah, sementara kalau yang di timur itu Papua dan Kepulauan Maluku itu disebut Australis karena dia dulunya menyatu dengan daratan Australia. Makanya flora faunanya mirip dengan yang ada di Australia. Nah, yang di peralihan gimana? Yang di peralihan dia diem aja, dia tetap di situ gitu lah ya, tetap di situ, otomatis dia ciri-ciri flora faunanya itu dia gabungan antara yang asiatis dengan yang australis gitu. Lanjut, flora fauna Indonesia bagian barat itu namanya flora fauna asiatis. Jangan tuker ya, barat itu asiatis. Gitu aja, barat dulunya menyatu dengan benua Asia, makanya namanya asiatis. Gitu. Meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Nah, ciri-ciri faunanya kalau yang di barat itu dia banyak jenis kera. Sini ya. Di barat itu banyak jenis kera atau primata, itu banyak banget. Nah, terus dia di barat itu hewan mamalianya besar-besar. Ya, jadi kayak macan, terus kayak gajah, itu hewan mamalianya besar-besar. Kemudian burungnya itu tidak bercorak ya, corak burungnya itu nggak beragam. Corak burungnya itu tidak beragam. Nah, contohnya burung murai. Tuh. Kemudian dia banyak ikan air tawar. Kalau ciri-cirinya, dan banyak reptil ya. Banyak reptil di Indonesia bagian barat itu ya. Lalu ada ini fauna endemik. Endemik itu artinya dia hanya ada di wilayah itu ya. Hanya ada di wilayah itu. Kayak badak bercula 1 itu cuma ada di Banten ya, adanya di Banten aja, nggak ada di mana-mana gitu ya. Ini hewan endemiknya ada badak bercula 1, tapir, harimau Sumatera, orangutan, dan pesut mahakam. Nah, lalu kalau floranya itu dia daunnya lebat-lebat ya, yang di Indonesia bagian barat itu daunnya lebat-lebat dan berbatang tinggi. Itu. Banyak jenis mahoni ya. Banyak jenis mahoni, banyak jenis rotan. Terus nggak ada tumbuhan sagu-saguan. Tidak ada tumbuhan sagu-saguan, tidak ada kayu putih, tapi dia banyaknya mahoni dan rotan. Contohnya tanaman lumut, karet, jamur, meranti, mahoni, dan pakis. Flora endemiknya Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Lanjut ke flora fauna. Oh maaf, ini contoh-contoh gambarnya ya. Ada anggrek juga di Indonesia bagian barat, tapi anggrek itu banyak di peralihan. Ada anggrek macan, ada anggrek hitam, banyak banget jenis anggrek di Indonesia tengah. Ini gajah Sumatera dan badak bercula 1. Nah,
flora fauna Indonesia bagian tengah ini tadi saya bilang ya, dia gabungan ciri-ciri gabungan antara Asiatis dan Australis. Nah, nama lainnya flora fauna peralihan meliputi Sulawesi, Maluku, Timur, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, kalau di barat itu, kalau di peralihan itu dia banyak yang langka ya. Banyak hewan langka. Itu endemiknya juga banyak. Itu lalu faunanya contohnya ada babi rusa, anoa, burung maleo, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet sabah, beruang, tarsius. Tarsius itu jenis primata ya, dia satu saudaraan lah, masih saudaraan sama monyet ya. Jenis primata. Kalian bisa googling sendiri tarsius seperti apa. Lalu fauna endemiknya ada bekantan, komodo, dan burung maleo. Lalu kalau floranya itu dibandingkan dengan Indonesia bagian barat, flora Indonesia tengah itu pohonnya lebih rendah-rendah. Pohonnya lebih pendek-pendek ya dibandingkan yang barat. Karena Asiatis. Nah, yang paling menonjol flora di Indonesia bagian tengah itu dia kalau musim kemarau dia menggugurkan daunnya atau meranggas. Daun atau meranggas gitu. Nah, ketika musim hujan ya dia bertunas lagi gitu ya. Contohnya lontar, cempaka hutan, cendana, jati, anggrek, dan kayu hitam. Yang endemiknya anggrek hitam. Ini contohnya ya, komodo, anoa, babi rusa, burung maleo. Ini ada tumbuhan langwisi dan ada kayu hitam. Terakhir di Indonesia, flora fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Nah, ini di Australis ini meliputi Papua, Kepulauan Maluku, dan yang ada di sekitarnya. Nah, flora fauna Indonesia bagian timur itu kebalikannya dari Indonesia bagian barat ya. Jadi sebenarnya kalian hafalin salah satunya aja. Misalnya kalian hafalin yang barat. Oh, berarti ciri-ciri flora fauna Indonesia bagian timur ya itu kebalikannya aja. Gitu. Atau enggak kalian hafalin bagian timur ya berarti kalau ciri-ciri flora bagian barat ya kebalikannya gitu ya. Nah, kalau kalau fauna di Indonesia bagian timur itu dia mamalianya kecil-kecil ya, mamalianya kecil-kecil. Lalu burung-burungnya, corak burung-burungnya cerah-cerah ya. Tadi kan kalau di barat itu corak burungnya gelap ya kayak burung murai. Nah, kalau di timur itu burung cendrawasih, itu burung nuri, itu coraknya cerah-cerah ya, coraknya mentereng-mentereng, bagus. Nah, kalau di timur itu nggak ada kerak, ya, nggak ada kerak, adanya hewan berkantung seperti kanguru ya, gitu. Kemudian sedikit ikan air tawar. Ya, contohnya kanguru, walabi, nuri raja udang, cendrawasih, kasuari, biawak, ular, kadal. Nah, cendrawasih ini maskot pemerintah daerah Papua ya. Tuh. Fauna endemiknya burung cendrawasih, kasuari, nuri sayap hitam, dan kanguru pohon. Jadi cendrawasih ini kayak udah adanya di Papua aja gitu. Cuman ada di wilayah itu. Lalu, nah kalau floranya itu di Indonesia bagian timur itu ada sabana. Ya, dia banyak sekali sabana. Sabana itu kemarin kan keluar di kuis pertemuan 1 ya. Sabana itu artinya padang rumput yang luas diselingi semak-semak. Ya, kayak yang ada di Afrika. Ya kan dia padang rumput luas tapi masih ada semak-semak, masih ada rumput-rumput gitu. Jadi nggak cuman padang rumput aja gitu, enggak ya, masih diselingi semak-semak. Ya, contoh floranya itu
ada agatis, podocarpus. Podocarpus ini masih saudaraan seperti pohon pinus ya. Jadi pohon-pohon konifer gitu seperti pohon pinus. Lalu nipa, kayu putih, sagu, rasa mala, dan eukaliptus. Flora endemiknya matoa. Nah, matoa ini juga maskot pemerintah daerah Papua. Jadi maskotnya cendrawasih dan matoa. Ini contohnya ya, tuh kan coraknya bagus kan, cendrawasih, nuri, ini kangguru pohon, kasuari, matoa, dan damar. Sekian untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang nggak ngerti bisa private chat saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.